Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sahabat Sembilan Jagat Official. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Seperti biasa kita di sini ingin mereview Supaka. Tentunya Supakanya sudah tayang di Sembilan Jagat Official ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah pada nonton. Saya doakan yang nonton semuanya diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya, panjang umur, amin amin ya robbal alamin. Kita di sini tidak pernah bosan berbagi ilmu pengalaman tentang barang-barang Supaka ya. Makanya kita minta doanya dulur supaya Ekspor 9 Jagat Official itu masih tetap berdiri ya, tetap berdiri, tetap semangat, supaya tetap bisa berbagi pengalaman tentang barang-barang Supaka. Pokoknya ngomong kan salam peci merah. Nah, jadi kebetulan yang mau kita bahas ini pusakanya cukup istimewa ya, pusakanya cukup bagus. Nah, jadi ceritanya di lokasi tersebut pada waktu bulan puasa pertama banyak sekali warga yang melihat cahaya masuk ke wilayah tersebut. Tetapi cahayanya itu bentuknya panjang dan seperti berekor. Pas pada waktu bulan puasa pertama geger itu kan, jadi masuk ke wilayah tersebut. Jadi ada beberapa sosok yang masuk ke sana, tapi ada ekornya ini gitu kan, jadi panjang seperti ada ekornya. Nah, kita penasaran. Nah, akhirnya kita datang ke lokasi, kita sambangi lokasinya. Nah, setelah masuk ke lokasi, dari segi tenaga ya, power memang ada barang beberapa barang pusaka lah di situ. Nah, setelah saya coba masuk lebih dalam, ternyata memang benar di situ kencang aura tenaga aura Supakanya teman-teman. Memang di lokasi situ juga terkenal angkernya, ternyata banyak orang-orang yang bahasanya apa kalau di sini ya, kesambet ya, banyak orang-orang yang kesambet di situ, sampai meriang, sampai sakit-sakitan, intinya kesambet lah ya. Tetapi balik lagi kepada diri kita sendiri, artinya kita jangan pernah lupa membawa adab sopan santun dimanapun berada ya, supaya kita selamatkan gitu. Karena Allah itu menciptakan dua sisi seperti itu ya. Jadi bawalah adab sopan santun dimanapun berada. Nah, setelah saya coba masuk lebih dalam, ternyata ada sosok yang memang mendiami Supaka teman-teman ya, mendiami barang pusaka ini. Sosoknya itu berupa memakai bajuan seperti apa? Seperti pakai kerajaan lah. Jadi seperti menyerupai sosok-sosok panglima ataupun sosok patih kerajaan. Didampingi dua sosok besar ini, tapi bentuknya ular teman-teman. Nah, setelah saya coba dekati, ternyata memang menyerang juga, artinya ini agresif. Nah, setelah itu ya saya coba, alhamdulillah, meskipun memang beberapa kali sempat gagal, tapi alhamdulillah kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Ya, berkat doanya sahabat semua lah, berkat doanya sedulur semua. Pokoknya mas salam peci merah mengkeengkan. Nah, jadi kebetulan di lokasi tersebut memang terkenal angkernya. Nah, kita tepat mendapatkan pusaka tersebut di lokasi yang angker tersebut. Nah, setelah barang pusaka itu kena, langsung turun hujan. Nah, teman-teman yang nonton pasti tahu lah ya. Nah, ini barangnya, bismillah. Ini barang Supakanya teman-teman, barang Supaka yang kita dapatkan di lokasi tanah angker tersebut. Bismillah, kita coba buka ya. Ini istimewa juga teman-teman ya, karena ini cukup unik gitu kan, karena ini seperti kayak tombak teman-teman, tombak. Nah, mantep, istimewa dulur, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, inilah salah satu pusaka yang kita dapat di lokasi tersebut. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ini sosoknya itu mengenakan pakaian kerajaan, menyerupai seorang panglima ataupun patih kerajaan. Jadi sosok tersebut tinggi besar, memang didampingi dengan dua sosok besar tapi menyerupai ular. Ya mungkin ini teman-teman, dua penggawa ini. Nah, ini dua penggawa ini yang mengawal sosok yang menyerupai patih ataupun seorang panglima kerajaan.
Nah ini yang tadi saya jelaskan, bisa jadi barang pusaka ini yang memang waktu pas bulan puasa pertama ya, sempat banyak masyarakat ataupun warga yang melihat cahaya terbang panjang berekor masuk ke wilayah tersebut. Bisa jadi ini teman-teman, karena ini melambangkan ada dua ya, jadi ada dua ekor. Coba mudah-mudahan kelihatan jelas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa ini dulu pusakanya, ini cukup panjang ya. Ini jelas tombak ya teman-teman, ini jelas tombak, jelas bilah tombak yang didampingi dua ekor naga tersebut, ataupun naga kembar bahasanya, tombak geni naga kembar. Mantap, mantap, istimewa ini barang. Nah jadi tombak geni naga kembar ini yang kita dapat di lokasi tersebut memang cukup sulit teman-teman, karena memang tenaganya cukup kuat. Tapi ya kembali lagi, alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, berkat doanya sedulur semua, kita pun berhasil mendapatkan pusaka ini. Alhamdulillah dulu ya. Bahkan kejadian aneh pun terjadi. Ketika barang pusaka ini kita dapat, langsung diguyur hujan, langsung pokoknya barang ini kena langsung turun hujan, langsung keluar hujan. Ya teman-teman yang nonton pasti tahu lah ya, langsung turun hujan, hujan lebat. Nah setelah kita berhasil mendapatkan ini, kita diserang lagi dengan sosok yang lebih aneh ini teman-teman. Ada sosok apa ya, kayak mirip harimau tapi kayak genderuwo juga. Campur aduk itu sosoknya ini. Sosoknya benar-benar campur aduk. Jadi sosoknya itu benar-benar memusingkan, mengkeungkan. Coba kita perhatikan ini ya lebih detail. Ini teman-teman ya, dari bilah sisi kiri kanan kiri terdapat dua ekor naga. Mudah-mudahan sih cukup jelas ya. Jelas teman-teman, ini yang disebut tongkat geni naga kembar ataupun tombak bumi naga kembar. Jadi ada beberapa versi nama ya, karena saya sudah menanyakan juga. Jadi ada yang bilang tombak bumi naga kembar, terus ada yang bilang tombak geni naga kembar. Jadi antara tombak bumi naga kembar ataupun tombak geni naga kembar, pokoknya mah dua itulah seperti apa ya. Mudah-mudahan teman-teman juga di situ tahu ya, mungkin ini jenis pusaka tombak apa, karena ini cukup jelas ya. Alhamdulillah. Nah jadi untuk pusaka ini teman-teman, untuk pusaka ini memang energinya cukup kuat, powernya juga tinggi, jadi kewibawanya juga dapat ya, karena yang memegangnya juga sosok memakai baju kerajaan yang menyerupai seorang panglima ataupun seorang patih. Jadi cukup berwibawa lah, cukup berwibawa, berkarisma. Nah jadi untuk sifat dan kegunaan pusaka ini, pusaka tombak naga geni ataupun tombak bumi kembar naga bumi. Jadi untuk sifat dan kegunaannya memang ini untuk jabatan. Jadi untuk pegangan orang-orang yang mempunyai jabatan ataupun untuk menguatkan kedudukan. Jadi ini lebih ke dominan, lebih ke jabatan, kedudukan, kekuasaan, seperti itu ya. Ya teman-teman jelas ya. Jadi pusaka ini lebih dominan, lebih condong ke derajat gitu kan, menjaga nama baik, terus menguatkan kedudukan, jabatan, dan juga kekuasaan. Tentu juga ada pencalonannya juga, karena ini sifatnya untuk jabatan gitu kan, kekuasaan. Mantap dulur, istimewa. Mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Mengkeungkan. Nah jadi setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, langsung diguyur hujan lebat, termasuk petir juga teman-teman. Petir pun menyambar gitu kan. Nah kita berhadapan dengan sosok yang ini aneh, sosoknya mengkeungkan. Soalnya mirip harimau, mirip kerbau, mirip genderuwo juga. Jadi sosoknya campur aduk. Jangan-jangan ini sosoknya blasteran gitu kan. Mengkeungkan, sosok blasteran. Nah setelah kita kejar, ternyata dia membawa ke arah pinggir sungainya teman-teman. Kita diarahkan ke pinggir sungainya. Nah, di situ waktu teman-teman nonton ya, itu sungainya masih kering kan, sungainya masih kering. Waktu kita mendapatkan pusaka ini,
lalu kita berhasil mendapatkan salah satu benda ya, termasuk ini mustika ya teman-teman. Ini mustika yang tadi saya jelaskan sosoknya itu campur aduk. Jadi sungainya itu masih kering kan. Nah setelah kita berhasil mendapatkan mustika ini, langsung datang air bah. Itu banjir teman-teman, banjir sungainya, datang air bah dari arah selatan. Pokoknya mustika ini kena, kita langsung diserang air bah, besar airnya. Tapi alhamdulillah kita masih aman, tentunya berkat doa sahabat semua. Nah ini teman-teman, salah satu mustika yang tadi saya jelaskan sosoknya cukup aneh ya, mungkin agak sulit ya saya jelaskan karena memang ini amburadul sosoknya. Tetapi meskipun sosoknya amburadul, ini powernya enggak, kuat juga ini powernya kencang teman-teman, powernya gede, tenaganya gede, alhamdulillah. Nah ini seperti ini barangnya, mudah-mudahan jelas. Iya powernya amburadul. Aduh, jelas ya teman-teman ya. Nah jadi salah satu ini jenisnya jenis mustika yang mengarahkan kita hampir ke arah sungai. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengendalikan diri, kita masih bisa menahannya, dan kita pun berhasil mendapatkan mustika ini. Ini salah satu barang pusaka yang ada di tempat tersebut. Dan bukan hanya ini saja teman-teman, bukan hanya ini saja yang kita dapat di situ, tetap kita kejar karena ada beberapa lagi barang pusaka di lokasi itu. Jadi intinya banyak di tempat tersebut, banyak karena memang itu jalurnya jalur angker, jalurnya jalur mengkeengkan. Jadi udah banyak cerita di situ, memang banyak orang yang kesambet lah bahasanya, kesurupan gitu kan, kesambet. Bahkan banyak sekali sesajen yang udah kering gitu kan, kalau masih baru mah kita makan gitu, mengkeengkan. Nah ini teman-teman ya, mustikanya yang kita dapat pas di pinggir sungai, langsung didatangi air bah ataupun banjir besar. Ketika dapat pusaka ini langsung dihantam hujan sama petir. Waktu dapat ini langsung air bah muncul. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan, tentunya berkat doanya sahabat semua, berkat doanya sedulur 9 Jagat official. Mudah-mudahan teman-teman yang mendoakan 9 Jagat tetap berdiri. Saya doakan balik semuanya sing diberikan sehat sekeluarga, berkah barokah rezekinya, panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Kita harus yakin, percaya kalau doanya baik, hasilnya pun membawa kebaikan, ada berkahnya insya Allah, seperti amin. Nah ini mustikanya teman-teman ya, mudah-mudahan jelas karena ini cukup agak silau-silau gitu ya, tapi intinya mah udah jelas lah di kamera seperti itu ya. Nah jadi salah satu mustika ini untuk sifat dan kegunaannya memang ini mah untuk adu lari, ini mah karena memang kecepatan lari ya, lari terus juga menghindar, atau bahasa lainnya lembu sekilan. Jadi ini mirip-mirip seperti lembu sekilan, artinya cepat menghindar gitu kan, tangkas lah seperti itu. Cepat menghindar, tangkas, juga instingnya juga peka. Jadi untuk menambah kepekaan, insting, juga ketangkasan, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk sifat dan kegunaannya untuk menambah insting, kepekaan, juga ketangkasan. Ini sosoknya luar biasa ini, cerdas gitu kan, karena memang ulet sih, sosoknya ulet. Tapi alhamdulillah kita tetap berhasil mendapatkan ini. Kalau masalah kekuatan fisik tentu ada. Jadi di dalam mustika ini memang ada sifat unsur kekuatan fisiknya juga, karena jini juga petarung. Ada kekuatan fisiknya juga, tapi lebih dominan ke kepekaan juga ketangkasan, seperti itu. Iya, jadi ketangkasan, cerdik juga lah, seperti itu. Ya intinya mah alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita pun berhasil mendapatkan 2 pusaka ini di lokasi tersebut. Nah, tetap kita penasaran dengan beberapa sosok yang memang ada di lokasi itu. Makanya kita nggak pernah bosan dulur. Mohon doanya supaya ekspor kita tetap diberikan kelancaran. Jelas ya teman-teman ya. Pokoknya mah jos, mengkeengkan dulur. Tapi ini nggak terlalu jelas sih di kamera. Nah, jadi mudah-mudahan ekspor besok kita masih bisa melanjutkan.
Kita mohon doanya buat semua. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa menambah wawasan, bisa menambah iman kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya pusaka, karena Allah. Jadikanlah pusaka itu untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan, insya Allah ada manfaatnya, ada faedahnya bila manusia tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa makan ketupat di pinggir sungai. Caplok buaya, mengkeengkan. Salam peci merah.